Anak gue meninggal, gue gak apa-apa. Tapi jangan sampai bini gue, udah cukup. Jadi hari ini adalah tanggal 23 Agustus 2024. Ya masak, habis itu gue makan. Gue nggak tahu mau makan apa, cuman ya udah makan yang seadanya aja. Gue jadi punya bakso-baksoan gini, gue cari di ada sosis juga. Gue akhirnya nemu sosis yang rasanya kayak sosis di Indonesia. Gue nggak tahu, mungkin di Indonesia itu bukan sosis beneran. Maksudnya itu kan tergantung perspektif ya. Buat misalnya buat bini gue, iya sosis Asia kayak gini mah bukan sosis gitu, karena kandungannya beda atau apalah gitu, gue gak ngerti. Cuman buat gue sosis adalah ya sosis yang gue kenal di Indonesia gitu. Ini sebenarnya cuma update kehidupan aja ya, nggak ada videoan apa-apa, dan gue juga nggak bikin konten masak hari ini. Gue cuma pengen ngobrol aja. Kebetulan gue hari ini sendiri, bini gue di Slovakia lagi pulang, lagi jam kerja juga, terus gue pengen ngobrol gitu. Makanya ini salah satu fungsi YouTube kan buat gue bisa ngobrol pakai bahasa gue sendiri. Dan gue bebas bisa ngomongin apapun gitu. Ya sebenarnya bisa juga sih ngomong sama orang, teman-teman orang Indonesia. Kadang waktunya nggak cocok gitu. Kayak ya pengen nongkrong tapi dia nggak bisa gitu. Misalnya kan ada. Kalau sama YouTube kan, lu dengerin lu nggak dengerin, lu nonton nggak nonton, gue yang penting ngomong kan gitu kan. 1 bulan yang lalu persis, tanggal 24 Juli 2000, ya sekarang 23 ya, tapi 1 bulan yang lalu lah, 24 Juli, kami kehilangan anak kami, janin kami, yang sudah berusia hampir 5 bulan. Mungkin udah masuk 5 bulan. Sebenarnya bukan tanggal 24 itu kami kehilangannya. Kayaknya sih kejadiannya udah beberapa hari sebelumnya atau mungkin beberapa minggu sebelumnya. Jadi intinya kami keguguran, istri gue keguguran. Tapi kita baru taunya tuh tanggal 24. Karena tanggal 24 itu tanggal dimana kita regular check up ke dokter. Gue tahu kita pun sedih, tapi sekarang udah lewat sebulan. Apalagi gue ya, kalau gue kan gue berapa hari aja tuh udah oke. Maksudnya di hari H pun gue sebenarnya sedih, tapi ya udah mau diapain lagi. Bini gue mungkin yang sampai sekarang masih, dia kadang-kadang masih suka nangis kalau malam-malam. Apalagi kalau gue nggak ada, misalnya gue lagi di kantor atau gue lagi nongkrong gitu, gue lagi keluar, lagi ya, apalah segala macem. Katanya dia suka nangis. Terus kemarin pun waktu 17 Agustus kan gue perform, gue manggung di acara KBRI. Gue ngajak Adriana untuk datang kan. Terus tapi dia nggak bareng sama gue jadi bawa mobil pagi. Terus karena emang harus berangkat pagi ya. Terus Adriana nggak ikut bareng sama gue. Terus dia nyusul pakai metro siangnya gitu, jam 11-an gitu. Gue sampai di acara tuh jam 9 gitu. Dia jam 11-an baru sampai. Nah, gue sebenarnya nggak maksa dia harus ikut apa-apa. Cuman kan daripada dia bosen, karena 17-an itu kan hari Sabtu kan. Terus ada acara, daripada dia bosen datang aja gitu. Terus dia datang, dia duduk-duduk bareng kami, gue dan beberapa temen yang ngeband juga di sana. Terus ketemu beberapa staff KBRI segala macem. Terus beberapa menit setelah dia duduk, bini gue nangis. Nangisnya tuh nggak ketahan gitu. Nangis keluar. Terus gue bilang, kenapa? Ternyata mentalnya masih belum kuat gitu, belum kena. Mentalnya masih kena, belum beres banget gitu. Sebenarnya kalau dibilang stabil dia, maksudnya nggak depresi nggak apa. Gue juga kan tetap kasih support, dukungan segala macem kan. Cuma dia nangis, nggak bisa ketahan-tahan, nggak bisa hilang gitu, terus keluar. Terus gue tanya kenapa sih? Terus bini gue bilang mungkin karena banyak anak-anak. Jadi acara 17-an kan acara keluarga ya kan, ada orang tua, anak-anak. Ya biasalah kita ngeliatin manuver anak kecil kayak lucu dia apa ngomong bla bla segala macam. Di situ bini gue kayaknya nggak kuat. Udah habis itu gue suruh pulang, udahlah lu pulang aja lah daripada di sini. Gue nggak bisa nganterin cuman karena kan gue masih ada acara di sana gitu. Terus bini gue bilang iya nggak apa-apa, gue pulang aja sendiri gitu. Bini gue sekalian jalan-jalan terus pulang. Ya di situ akhirnya gue ngerasa kalau bini gue sebenarnya mentalnya masih belum stabil sejak kejadian itu, meskipun udah hampir sebulan ya. Ini gue sambil masak ya, temenin gue masak ya. Jadi tanggal 24 Juli itu, gue inget banget tanggal 17 Juli gue tuh ngepost, pertama kalinya gue ngepost soal Adriana hamil. Karena sebelum-sebelumnya gue gak pernah post di Instagram gitu. YouTube kan juga gue ngepost di YouTube, gue cerita istri gue hamil itu awal Juli kan, kalau gak salah tanggal 6, tanggal 7 gitu. Jadi memang bulan Juli tuh gue dan bini gue tuh udah mulai open. Oke,
udah lewat 3 bulan, kita mulai open cerita sama orang, post sosial media gitu. Itu pun juga cuma satu post di YouTube, satu post di Instagram. Di Instagram itu tanggal 17 gue ngepost. 1 minggu kemudian anak gue nggak ada. Jadi tanggal 24 kita ke dokter, biasa itu kan setiap bulan ya kita ke dokter. Terus di situ biasa cek kan bini gue juga ada hipertensi ya, darah tinggi, jadi cek tensi segala macem. Terus cek USG, ultrasound gitu. Nah di situ baru dokter bilang, wah gue nggak bisa ngedetek heartbeat, detak jantung, gue nggak bisa ngedetek detak jantung. Ya intinya dia di situ bilang, gue turut berduka, ini kayaknya udah nggak ada gitu. Terus di situ kami belum yang mikir, waduh apa kaget apa. Di situ memang bini gue juga lagi gak enak badan sebenarnya waktu itu. Jadi dia sempat agak kolaps tapi nggak pingsan, cuman kayak jatuh lemes gitu. Terus udah beres, dokter bilang, lu gue rekomendasiin pergi ke rumah sakit bersalin gitu untuk cek lebih lanjut dan ngeluarin janin yang udah nggak ada itu. Akhirnya kita kan dokter ini sebenarnya di sini ya, deket rumah gue, jalan gue 15 menit jalan lah. Akhirnya kita balik, di situ tuh juga masih kayak gue sih sempat sedih sih di situ, tapi Adriana enggak. Jadi itu gue orang yang paling pertama sedih itu gue sebenarnya. Bini gue tuh enggak, dia cuma masih kayak, hah ada apa ini kok nggak ada apa gitu-gitu. Akhirnya kita pulang, on the way pulang gue sedih di situ, agak emosional, cuman ya udah biasa. Udah kita pulang, kita coba ke rumah sakit. Semoga dokter yang tadi salah, gue mikir gitu kan. Terus akhirnya kita balik ke rumah, ngambil mobil, kita ke rumah sakit yang yang direkomendasikan. Sampai di rumah sakit itu itu rumah sakit pertama ya. Jadi rumah sakitnya, ini cerita kronologinya. Jadi rumah sakit itu pas gue udah di sana, kita di sana, mereka nggak kayak nerima pasien untuk itu gitu. Karena memang kebetulan rumah sakitnya lagi direnovasi, katanya sih gitu. Terus akhirnya, oh ya udah, pihak rumah sakit nelfon rumah sakit yang lain, rumah sakit bersalin yang lain yang emang bisa ngehandle ini gitu. Terus akhirnya bini gue direkomendasiin ke sana, terus kita lanjut ke sana. Terus udah sampai di rumah sakit itu, pengecekan lebih lanjut, tensi biasalah, ultrasound lagi segala macem. Ternyata dikonfirmasi bahwa memang janin kita udah nggak ada. Di situ baru bini gue keluar, nangis. Itu sore, kita sampai jam 2, jam 3-an. Iya kebetulan memang dari awal pas dari rumah bini gue udah siap-siap bawa tas terus sama baju-bajuan yang, karena udah pasti nih bakal nginep kan, karena kan prosesnya kita nggak tahu, bisa aja operasi, bisa aja melahirkan normal segala macem gitu kan. Nah cuman ternyata gue baru tahu rumah sakit tuh bilang kita mengupayakan lahiran normal, keluarin secara normal. Kecuali nanti ada sesuatu hal yang perlu operasi, akan operasi gitu. Sore jam 4 bini gue admit ke satu ruangan special care gitu. Gue bisa tidur di situ. Gue kata bini gue tuh di sini tuh sebenarnya nggak bisa kalau ada pasien terus ada yang nemenin gitu, sebenarnya nggak bisa. Nah kita dapat satu kamar kayak hotel, ada wifi, ada kamar mandi pribadi, kasur untuk pasien dan kasur untuk yang nemenin. Mungkin itu special case ya, karena ini kan kita kan kasus kehilangan ya. Sore itu bini gue dikasih suntikan, namanya suntikan epidural. Gue nggak tahu, mungkin kalian yang udah pernah melahirkan atau suami-suami yang udah punya pengalaman, mungkin lo tahu dikasih suntikan epidural di belakang sini untuk menstimulasi ini ya, kontraksi. Karena mereka mengupayakan lahiran normal. Habis itu udah bini gue udah mulai dipasangin segala macem, diinfus apa segala macem. Gue yang sedih banget di situ, kayak aduh anjing, ini gimana nih. Gue tuh mikirnya gini coy, kita berdua sama sekali nggak pernah punya pengalaman punya anak, hamil, melahirkan. Kita sama sekali 0 pengalaman. Gue dari dulu pun gue selalu cerita sama orang kalau gue nggak tahu mau kapan punya anak, gue nggak tertarik punya anak. Sampai akhirnya di titik ini hal yang sangat asing buat gue. Jadi gue kayak panik banget, ini gimana, bini gue bakal meninggal atau enggak, anak gue meninggal gue nggak apa-apa, tapi jangan sampai bini gue, udah cukup satu manusia aja yang diambil. Gue nggak mau bini gue tuh sampai mikir ke arah situ. Gue tuh udah sampai mikir kayak, wah gue tuh udah mikirnya jauh banget gue.
Di situ kita saling menguatkan. Alhamdulillah sama-sama menguatkan. Bini gue bilang enggak, ini aman udah, bla bla. Ini normal. Orang yang keguguran tuh nggak cuma gue doang. Bini gue bilang banyak, ada orang lain juga. Teman-teman kita juga di lingkungan kita tuh ada orang yang keguguran. Iya sih, gue tahu, tapi kan gue tetap panik gitu. Akhirnya sore itu juga, karena gue bawa mobil kan, di sini kan parkir mahal banget ya. Jadi gue mikir kayak, aduh parkir ini udah kepalang mahal, ya udahlah. Terus bini gue make sure dulu bini gue aman, udah bisa istirahat di kasurnya. Terus gue bilang, gue pulang dulu ya, gue lapar juga belum makan gitu. Bini gue langsung dikasih makan kan dari rumah sakit. Gue belum makan, gue pulang dulu sekalian naruh mobil. Karena parkir udah kelewatan mahal. Terus ya udah, akhirnya gue balik ke rumah, gue taruh mobil. Habis itu, aduh goblok, panas banget anjing. Habis gue makan, gue balik lagi ke rumah sakit. Dan udah, gue nginep di rumah sakit 2 malam. Sebentar ya, gue nggak bisa fokus nih. Gue di rumah sakit 2 malam sambil nungguin bini gue sampai kontraksi segala macem. Bini gue tuh baru mulai kontraksi tuh 2 hari kemudian, tanggal 26 Juli. Dia udah mulai, aduh nasi belum dipanasin. Ya kita saling menguatkan lah saat itulah. Dan gue berusaha jadi cowok yang benar-benar cowok gitu. Meskipun gue perih juga waktu itu, sedih juga, cuman kayak gue tahu bini gue perjuangannya lebih ekstrim karena dia mengandung, dia pasti ada ikatan sama bayi kan. Gue benar-benar yang kayak anjing, gue harus benar-benar jadi orang yang bisa ngepet, sedih gue. Ya gue ngelakuin apapun yang gue bisa supaya bini gue bisa ngelewatin hari-hari itu ya. Pokoknya pas 2 hari itu, gue lupa Jumat kok gak salah. Itu tuh gue dari pagi belum makan. Gue malamnya nginep di rumah sakit. Terakhir makan gue malam, Kamis malam. Terus Jumat sampai siang gue belum makan karena gue masih nunggu ini gimana terus kondisi bini gue. Terus nemenin bini gue juga sekalian ngasih support kan. Gue nggak mau dia sendirian kayak di rumah sakit ngerasa kayak nggak ada temen. Gue tetap ngajak ngobrol segala macem. Terus gue cheering up, bikin dia cheerful segala macem. Sampai di satu titik gue nggak kuat banget, lapar banget gue. Gue kan makan gue teratur ya. Semenjak gue di Ceko lah udah 5 tahun 6 tahun belakangan gue makan gue teratur pagi malam pagi malam. Beda sama di Indonesia dulu kan gue makan nggak teratur. Akhirnya siang gue udah nggak kuat. Gue bilang sama bini gue pulang dulu ya sebentar, gue pengen makan, gue bilang. Atau gue keluar gitu cari makan. Tapi kalau misalnya emang gak ada sesuatu yang gue suka di luar ya gue pulang, gue masak aja di rumah. Di rumah kan gue masih ada Indomie, gue bisa bikin pakai nasi atau telur. Ya yang simpel-simpel aja, atau ayam gitu-gitu yang simpel-simpel aja digoreng terus pakai nasi gitu-gitu. Udah nih bini gue bilang ya udah lu pulang dulu deh makan. Gue cabut nih dari rumah sakit, gue jalan ke halte tram, rada jauh mungkin 1 kilo ya. Terus gue udah naik tram 3 halte, bini gue nelfon, lu bisa balik lagi nggak? Wah anjing, gue bilang nih, panik tuh gue, ini ada apa nih? Terus gue bilang kenapa? Ini gue dipanggil sama suster sama dokter gitu. Lapar gue hilang. Itu tuh waktu itu juga lagi panas-panas kan. Juli itu kan ya sampai sekarang juga masih panas. Cuman sekarang udah mulai temperatur udah mulai oke lah. Juli tuh kemarin lagi 35, 30, 31 derajat. Terus panasnya juga ekstrim. Akhirnya gue beli minum di warung terdekat situ. Terus nih tangan gue kena minyak, sakit banget. Terus udah gue balik lagi ke rumah sakit. Cepet banget gue dari halte itu balik lagi ke rumah sakit 15 menit atau 20 menit mungkin ya. Gue sampai rumah sakit, bini gue udah balik di kamar lagi dan perutnya udah janinnya udah dikeluarin. Terus gue bilang gimana? Justru gue deg-degan. Gimana tadi? Udah aman. Sakit nggak? Gue bilang. Ya sakit biasa aja, mungkin karena janinnya kecil jadi nggak terlalu sesakit itu. Kalau nggak sesakit kayak janin yang 9 bulan gitu ya. Terus disitu gue baru kayak bersyukur, alhamdulillah bini gue aman. Ternyata prosesnya nggak semengerikan itu gitu. Cuman di hari itu pas gue balik lagi ke di situ kan gue ketemu dokter kan, dokternya bini gue. Dia bilang kayak, dia ngobrol sama gue, bilang kalau
Setelah ini masih ada proses sebenarnya, proses pembersihan rahim gitu dari residu-residu itu janin itu. Terus gue bilang prosesnya bahaya nggak? Gue bilang gue nggak ngerti kan, gue bukan orang medis, prosesnya bahaya nggak? Dokter bilang enggak, prosesnya normal, aman. Kita akan anestesi bius setengah yang di bawah aja, jadi dia nggak ngerasa sakit gitu. Karena kita akan ngebersihin rahimnya di dalam gitu. Terus tapi tenang, itu semua oke, prosedur medikal semua aman, itu proses normal. Jangan khawatir, gue cuma ngasih tahu aja ke lo, dibilang gitu. Terus gue bilang oke. Terus sorenya gitu gue baru bisa pulang, dan gue malam itu malam pertama gue di rumah. Akhirnya gue nggak tidur di rumah sakit lagi karena gue ngerasa bini gue udah oke, dan bini gue juga bilang udah lu pulang aja lah, di rumah sakit mulu bete, bosan gitu. Yang penting lu sekarang udah tahu gue udah aman, janin kita udah keluar gitu. Paling tinggal proses ini aja yang pembersihan janin, dibilang gitu. Pembersihan rahim, dibilang gitu kan. Nah di malam itu gue masih tetap rada panik, kayak gue kontrol bini gue gimana, tetap gue masih WhatsApp apa segala macem. Terus dia bilang sih, iya gue mulai masuk ke ruang itu yang let's say sebut aja operasi ya, disebut di ruang operasi itu jam 8:30 malam gitu. Terus jam 11:30 malam bini gue telepon lagi, udah beres, tapi ngomongnya kayak ini dia kehilangan banyak darah katanya. Terus dan di situ katanya ada konflik antara suster sama dokter. Dokter nggak mau kasih transfusi darah, tapi si suster kayak ngerasa kasihan sama bini gue, jadi kayak konflik gitu. Gue nggak tahu, itu yang gue denger dari bini gue. Mungkin dokter punya alasan lain kenapa nggak mau ngasih transfusi darah saat itu. Habis itu bini gue tidur. Besoknya bangun pagi normal, gue telepon masih oke. Gue datang lagi ke sana ke rumah sakit tapi nggak nginep. Nah besoknya lagi baru gue jemput bini gue karena udah boleh pulang. Ya ini menurut gue peristiwa besar yang dalam hidup gue nggak pernah kepikiran bahwa gue mikirin istri gue hamil aja, gue nggak pernah kepikiran bro, ya nggak sih? Kayak makanya pas kemarin gue bikin video YouTube yang istri gue hamil itu, gue sebenarnya bingung antara gue senang apa ini apa gitu. Gue juga diskusi sama bini gue setelah kejadian ini, kalau mungkin memang karena kita belum siap gitu. Jadi Tuhan kayak udahlah gue ambil lagi deh gitu. Ini cocok logi aja. Cuman gue ngerasa hikmahnya adalah ya mungkin karena memang kita belum siap. Terus waktu awal-awal bini gue tahu dia hamil kan, dia sempat nggak terima kan, marah, sedih gitu, kayak memang dia belum mau dan belum siap waktu itu. Cuman setelah itu kan dia udah mulai oke, menerima dan malah expect gitu, menantikan. Tapi mungkin yang jadi pelajaran juga saat ini adalah yang kita awalnya nggak tahu mau punya anak atau enggak, dan ya pokoknya kita benar-benar kayak nggak mengharapkan anak, kayak kita nggak tahu lah, karena gue berdua sama Adriana tuh mikir kalau menikah itu adalah ya untuk kita berdua gitu kan. Banyak terutama teman-teman di Indonesia yang menikah punya anak punya cucu gitu kan. Kalau gue kan memang kita berdua berpikir menikah tujuannya untuk tinggal bareng, karena kita saling menyayangi, kita pengen selalu bareng-bareng gitu. Anak tuh kayak bonus, tapi dan itu tuh masih jauh banget gitu, meskipun umur kita udah 30-an pertengahan, tapi kayak masih jauh lah gitu. Nah pas kejadian kemarin kita jadi mikir, kayaknya memang kita harus fokus lagi sih untuk retry. Akhirnya gue sama bini gue kayak malah jadi pengen sekarang gitu. Ini makanya menurut gue ini salah satu tamparan ya dari kehidupan, yang kayak lu udah tua, lu saatnya lu punya anak, mungkin gitu ya. Kemarin dikasih kegagalan malah nggak bikin kita yang jadi gue takut punya anak lagi apa enggak, malah jadi kayaknya memang kita harus fokus nih gitu ya. Maksudnya kita ngapain sih, paling kerja, jalan-jalan, nongkrong apa gitu-gitu, tapi kayaknya it's not a bad idea untuk punya anak gitu kan. Dan kemarin kita expecting tapi akhirnya nggak jadi kayak kayaknya kita coba lagi kali ya gitu. Akhirnya gue sekarang sama Rina kayak planning mau coba lagi, cuman nggak dalam waktu dekat, karena kan bini gue sekarang masih pemulihan ya, 6 minggu tuh masih pemulihan, karena kondisinya dia tuh sama kayak orang melahirkan kan, kondisi 6 minggu. Terus normalin menstruasi dulu berapa bulan, begitu menstruasi udah normal lagi 3 bulan 4 bulan mungkin kita bisa coba lagi. Dan
Gue dari tadi bacot doang, nggak kerja tuh, tapi gue udah masak sih. Kayaknya sih kita akan coba dulu, tapi mungkin start di awal tahun depan mungkin ya. Sekarang di tahun ini kita mau refleksi dulu kayak apa yang terjadi kemarin-kemarin. Terus gue pribadi gue juga mau bikin experience untuk bini gue. Kalau intinya sih gue pengen bikin seneng bini gue dulu secara individu. Ya kayak kemarin-kemarin lah. Setelah kejadian kemarin ini, keguguran ini, gue ngerasa gue harus lebih extra care sama istri gue. Dan gue mau bikin banyak experience yang beda gitu, kayak entah jalan-jalan, entah gue mau beliin bini gue apa, suatu hal yang ya entah misalnya perhiasan atau apa. Gue juga disaranin sama ada teman orang Indonesia juga, beli perhiasan apa. Ya meskipun bini gue nggak tertarik, cuman ya gue kayaknya akan spending uang gue lebih ke istri gue saat ini gitu. Terus kita juga mau planning mau ganti mobil juga, karena mobil kita kan udah berapa puluh tahun. Kan gue kemarin cerita tuh yang pas gue ke Slovakia sendiri, mobil itu kan Adriana beli tahun 2014 2015 gitu, udah 10 tahun. Dulu pun Adriana belinya tuh second gitu, jadi memang udah tua banget mobil itu. Kita sekarang mau ganti mobil. Sebenarnya kemarin kita planning ganti mobil tuh karena bini gue hamil kan. Karena kita pengen ganti mobil yang agak lebih spacious, lebih gede. Sebenarnya mobil gue ini juga gede sih. Cuman ya ganti aja ke yang lebih baru, yang lebih baru lah gitu. Terus ya nggak harus yang brand new. Gue juga nyarinya yang second hand aja, mobil-mobil bekas. Ini lucu banget kalau gue ngomongin kayak gini. Gue kemarin kayak, anak apa itu? Nggak tahu gue kapan. Tapi sekarang kayak, kayaknya bukan ide yang buruk ya kalau kita punya anak gitu. Bini gue pun sama. Bini gue kan yang anti banget. Enggak, gue gak mau punya anak, gue gak mau. Sekarang dia jadi kayak, ya kenapa ya? Kenapa enggak gitu. Ya udah, jadi paling segitu aja. Videonya udah terlalu panjang. Gue juga, ternyata gue sambil ngomong, sambil masak, gue gak bisa. Gue gak bisa multitasking. Jadi gue kayaknya menyudahi dulu obrolan ini. Dan gue mau continue masak. Gue sebenarnya cuma pengen bikin sambal sih. Biar ada yang dicocol aja, pakai nasi, pakai itu loh, bakso sosis itulah. Iya, kayaknya gue tutup dulu video kali ini, diary gue di bulan Agustus. Intinya adalah hargai pasangan lu dan hargai cewek, karena cewek kuat banget cuy, anjing. Lu bayangin perutnya ada manusia. Kalau dia lancar 9 bulan, lu bayangin dia keluar dari lubang itu. Terus kemarin juga gue jauh lebih respect sama istri gue karena dia melahirkan manusia yang gak hidup gitu. Jadi kayak cing, hidup jadi cewek tuh gila banget, mereka tuh kuat banget gitu. Well anyway, gue mau menyudahi video ini. Respect buat semua cewek-cewek, sehat-sehat semua, baik cewek baik cowok, respect to each other, sehat-sehat terus, sukses terus. Nanti ketemu lagi di video gue selanjutnya. Oke, see ya. Thank you, bye-bye.